Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Saya Rahman Dhani SPD, peserta PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Kali ini saya akan melaksanakan PPL 2 di SMP Negeri 3 Batui dengan materi kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, sehat. Oke. Alhamdulillah kita jumpa lagi meskipun hanya lewat tatap maya. Namun saya ingatkan kembali anak sekalian tetap semangat ya. Semangat. Semangat, Pak. Semangat belajarnya ya. Semangat. Oke, alhamdulillah. Iya. Sekarang ya, sebelum masuk pada materi, kita terlebih dahulu ya supaya ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala kita punya pertemuan. Saya minta ya ketua kelasnya Nak Pandu, silakan pimpin doa untuk kita belajar. Silakan Nak Pandu. Belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Kemudian saya cek dulu kehadiran. Hadir, Pak. Nikah Dek Putri Sutwati. Ya, hadir ya. Sudah selesai kita berdoa, kita absen. Namun supaya kita lebih semangat ya anak sekalian ya. Supaya lebih kita semangat, kita harus menyanyi dulu. Tangan dulu untuk lagu yang sangat baik ya. Kita lanjut ya. Setelah kita menyanyikan lagu, saya berpesan kepada kalian karena ini masih dalam keadaan pandemi ya. Tolong protokol kesehatan harus dijaga, harus diterapkan di mana saja anak-anak sekalian berada. Kemudian kita lanjut, kemarin materi kita bahkan di kelas 7 itu sudah kita belajar tentang proses perumusan Pancasila ya. Kemudian di kelas 8 itu kita belajar tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kemudian saya akan tampilkan ya anak sekalian, coba lihat di PowerPoint saya. Nah ini, tentang bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ini tujuan pembelajaran. Sekarang saya minta ya kesediaannya Nak Tesa ya, Nak Tesa ya. Coba dibacakan Nak, ya, tujuan daripada pembelajaran kita saat ini. Ayo. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Setelah mempelajari materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Iya, itu ya, itu yang merupakan tujuan kita. Terima kasih banyak ya Naya, terima kasih banyak. Kita lanjut. Nah ini, karena kita punya materi berkaitan dengan dasar negara. Maka gambar seperti ini saat coba tampilkan. Ada pertanyaan kan? Ada, Pak. Silakan Pandu. Apa hubungannya gambar yang berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau tidak ada yang bisa saya coba jelaskan ya. Terkait dengan gambar, karena kita ini adalah berbicara atau mempelajari tentang dasar negara. Ketika sebuah negara kita bangun, itu harus fondasi dasarnya itu harus kuat, ya. Demikian juga dengan bangunan yang akan kita bangun, dasarnya juga harus kuat, fondasinya harus kuat, supaya ketika kita bangun tahap demi tahap, fondasi itu yang bangun apa yang kuat ini tidak akan goyah ketika negara tadi itu akan berdiri dengan kokoh. Negara kita dasarnya apa? Pertanyaannya. Apa dasarnya? Pancasila, Pak. Pancasila, betul. Jadi Pancasila memang sudah terbukti ya anak sekalian, terbukti kokoh, terbukti kuat dan mampu ya menyatukan kita. Beraneka ragam adat istiadat, beraneka ragam budaya, bahasa mampu disatukan oleh
nilai-nilai Pancasila. Oke, kita lanjut ya. Nah ini, supaya ya tumbuh semangat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terlebih dahulu ya anak sekalian harus tahu sejarah daripada Pancasila. Dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca yang artinya 5, sila artinya sendi atau asas. Nah, oke. Ini ada gambar burung Garuda. Jadi di lehernya itu ada berapa helai bulunya? Pak, kalau nggak salah. Iya, 45. Iya, betul. 45 itu menandakan apa anak-anak sekalian? Ayo. Tahun. Tahun. Betul sekali, tahun ya. Jadi 45 itu tahun 1945. Hari apa itu kemerdekaan ya? Kemerdekaan kita. Udah Pancasila mampu menyatukan kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Tuh ya, sudah paham ya anak sekalian sudah ya? Kita lanjut. Saya lanjut saja. Fungsi dan peranan Pancasila. Ini perlu kita pahami. Bangsa Indonesia bahwa itu adalah cita-cita. Sehingga punya tekad untuk mewujudkan hal itu, ya. Kemudian apa saja nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup? Di sini sudah jelas ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, jadi sudah sangat-sangat bagus. Paham ya? Anak sekalian paham? Oke, kita lanjut. Kalau paham. Nah ini, nilai-nilai Pancasila itu. Sebagai pandangan hidup, bangsa bisa diwujudkan dalam lingkungan. Nah ini, lingkungan keluarga. Sudah saya singgung tadi ya. Lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, setelah saya sudah paparkan, saya punya PowerPoint dengan materi-materi yang saya sudah sampaikan lewat WA anak sekalian, dan tugas juga masing-masing kelompok sudah dikerja. Sekarang saya kasih kesempatan ya untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Silahkan. Diwakili oleh Tessa ya, Tesalonika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Permasari dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerjasama di kelompok kami, yaitu tentang arti kedudukan dan Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Sudah Pak, makasih. Oke, jadi itu ya hasil daripada kerja kelompok 1 ya. Nah, sekarang saya persilahkan anak sekalian, bila mana ada pertanyaan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, disilahkan. Ayo. Saya Pak. Nak Teguh ya, oke. Teguh, silahkan Teguh. Sebutkan 4 fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang bisa jawab siapa? Ayo. Dengan pertanyaan. Saya. Nepi, ya silahkan Nepi. 1. Berfungsi sebagai jiwa bangsa. 2. Berfungsi sebagai sumber hukum. 3. Berfungsi sebagai kepribadian bangsa. 4. Berfungsi sebagai cita-cita bangsa. Iya, jadi itu ya 4 fungsi daripada Pancasila ya. Anak sekalian ya sudah pahami. Jadi itu ya sangat bagus jawabannya. Dalam artian sila pertama itu saling menjiwai. Ya, sila kedua, ketiga, keempat, dan sila kelima. Jadi memang itu adalah susunan yang sistematis yang tidak bisa dirubah ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, karena kita sepakat tadi pertanyaan 3 saja. Pertanyaan terakhir untuk kelompok 1, silahkan. Ya Pak, Ya Pandu, iya Pandu, silahkan Pandu. mengapa nilai religius merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain? Dibandingkan nilai-nilai yang lain. Herlin ya, Herlin. Silakan Nak, silakan. Ada 2 alasan, yaitu 1, karena nilai religius mengandung unsur keagamaan yang berdasarkan ketuhanan. 2, karena nilai religius merupakan dasar dari semua nilai. Iya, jadi itu jawabannya Nak ya. Saya minta ya tepuk tangannya yang meriah. Karena masing-masing sudah tampil dengan baik ya. Oke, ya. Nah,
lanjut lagi ya, karena persoalan waktu kita masuk pada kelompok 2 untuk mempresentasikan daripada hasil kerjanya. Silakan. Ya, silakan Erlin. Saya akan membacakan hasil diskusi saya dengan para rekan saya. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yaitu merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Nak ya, sudah tampil dengan baik untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Sekarang seperti biasa ya anak sekalian, saya kasih kesempatan 2 atau 3 orang ya, nanti kita lihat waktu untuk bertanya ke kelompok 2 ya, apa-apa yang belum dipahami atau apa-apa yang perlu ditanyakan. Silahkan, penanya pertama siapa? Ayo, siapa yang berani? Coba. Iya, Tessa. Oke, Tessa. Nah, Tessa silakan Tessa. Sebutkan sikap positif terhadap sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Iya, sikap positifnya. Ya, coba siapa yang bisa jawab, Nak? Mengutamakan musyawarah mufakat, tidak memaksa kehendak kepada orang lain, saling menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Iya, itu ya, itu jawabannya dari pertanyaan yang sudah diajukan oleh Tessa Lonika ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Nak. Ya, pertanyaan berikutnya kalau memang ada yang ditanyakan lagi, siapa yang bisa tanya? Rizky, silakan Rizky, Nak. Silakan. Coba berikan contoh mengamalkan Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Iya, pertanyaan yang baik sekali ya. Ya, tanyakan coba dikasih contoh bagaimana sih cara Pancasila itu diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, Pak. Saya Pak, siapa? Ya, silakan. mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Ya. Berbuat adil dengan tetangga dengan tidak membeda-bedakannya. Iya, jadi itu ya sudah jelas ya anak sekalian ya terkait dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat ya. Pertanyaan terakhir ya, kita kasih waktu untuk yang terakhir ini ya. 3 saja, kita batasi 3. Silakan. Mengapa nilai dasar Pancasila tidak bisa diubah? Siapa yang bisa jawab? Erlin, silakan Lin. Karena di dalam Pancasila terkandung nilai dasar yang bersifat abadi sehingga tidak dapat diubah oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Nilai dasar ini sudah melekat kepada kepribadian bangsa Indonesia. Iya, betul sekali ya. Itu alasannya kenapa sampai nilai-nilai Pancasila tidak bisa dirubah. Karena memang pada dasarnya sudah disusun secara sistematis oleh para pendiri-pendiri negara ya. Jadi karena tadi sudah terakhir bertanya dengan penampilan yang sangat begitu baik, kita berikan aplaus dulu untuk semua kelompok yang sudah tampil. Ayo. Ya, iya. Untuk kesimpulan materi ini sebelum kita akhiri, saya minta siapa yang bisa bantu saya simpulkan dari semua. Ya, siapa? Oh, Erlin. Ya, silakan Erlin. Saya akan menyimpulkan hasil dari Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila diambil dari budaya nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri, kemudian oleh para tokoh merumuskannya menjadi sila-sila dalam Pancasila. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Nilai-nilai Pancasila wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Iya, itu ya, itu hasil daripada kesimpulan kita dalam materi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya minta anak sekalian bisa barangkali
membantu saya, Nak Pandu ya, untuk menutup dengan doa kita punya kegiatan hari ini. Silakan Nak Pandu. Untuk menutup pelajaran kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kurangnya saya mohon maaf. Sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.